bertemu anak kita sudah agak lama tidak bertemu dalam bentuk video. Hari ini saya akan menjelaskan tentang besaran vektor. Kalau terdahulu kita sudah bicarakan tentang besaran, ada besaran pokok, ada besaran turunan, kemudian ada besaran skalar, ada besaran vektor. Ya, kemudian besaran itu penting karena digunakan di dalam ilmu fisika sebagai keterampilan dasar untuk belajar fisika. Oleh karena itu pembelajaran tentang besaran diajarkan di depan. Ya, kita mulai sekarang dengan besaran vektor. Kalau ada besaran skalar, sekarang yang kita bicarakan besaran vektor. Besaran skalar itu besaran yang hanya punya nilai, tetapi kalau besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Artinya besaran ini selain punya nilai, misalkan angka 10, 20 dan seterusnya, dia juga punya arah. Misalkan gaya. Gaya itu kelompoknya termasuk besaran vektor. Mengapa? Karena gaya itu selain memiliki besar, misalkan 3 Newton, itu juga ada arahnya. Entah itu ke barat, ke timur, ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Berat itu juga besaran vektor, karena berat itu punya arah ke bawah. Jadi tidak ada berat itu yang arahnya ke atas, tapi berat itu arahnya ke bawah karena pengaruh gravitasi, sehingga berat termasuk besaran vektor karena memiliki arah. Demikian juga dengan usaha dan sebagainya. Ada banyak lagi besaran vektor yang lain. Saya kira itu tentang besaran vektor, pengertian besaran vektor. Sekali lagi bahwa besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Kemudian seringkali vektor itu digambarkan dalam bentuk anak panah. Jadi kalau menggambar gaya misalkan 3 Newton, misalkan digambarkan ke arah kanan, maka digambarkan sebagai anak panah, kemudian ada nilainya 3 ke arah kanan. Nah, kalau 2 misalkan ke atas, misalkan kita gambarkan 2 ke atas. Maka untuk menggambarkan vektor, panah ini menunjukkan arah, sedangkan panjangnya ini menunjukkan besarnya. Jadi kalau 3 sekian, 2 kira-kira sekian, lebih pendek. Kalau 4 lebih besar, lebih panjang, dan seterusnya. Jadi vektor itu, penggambaran vektor itu ada dua syarat, yaitu harus ada arahnya dan ada besarnya. Itu untuk penggambaran vektor. Kemudian kita akan mengoperasikan vektor. Jadi vektor itu bisa dioperasikan. Artinya bisa dikutak-kutik atau bisa juga dijumlahkan. Vektor itu juga bisa dikurangkan. Vektor itu bisa dikalikan dengan skalar. Vektor itu bisa dikalikan dengan vektor. Kemudian vektor itu bisa diuraikan. Nah, ini beberapa operasi yang akan kita pelajari. Jadi penjumlahan, pengurangan, kalian atau penguraian itu adalah bentuk-bentuk pengoperasian vektor atau operasi vektor. Nah, kita akan mulai dengan yang di sini ada penjumlahan vektor. Kita akan lihat cara menjumlah vektor. Jadi misalkan ini ada vektor, mungkin yang bawah saja. Ini ada vektor A, ini ada vektor B. Maka kita bisa menjumlah dengan cara A ditambah B, maka ini hasilnya atau resultannya. Jadi ini ada hasil di A ditambah B. Dalam vektor, penjumlahan itu sangat dipengaruhi oleh sudut yang dibentuk. Ada 2 cara sebenarnya, ada cara jajaran ginjang, ada cara segitiga. Kalau segitiga, ini gambarnya kurang pas ya. Jadi kalau ini adalah vektor A, ini vektor B, maka menjumlahnya cukup menyambung, yaitu vektor A dilanjutkan dengan vektor B, maka ini adalah hasilnya atau disebut resultannya. Nah, kalau misalkan ini sudutnya berubah, misalkan lebih tegak, maka ini juga hasilnya lebih pendek. Jadi penjumlahan vektor itu sangat dipengaruhi oleh sudut. Jadi cara segitiga itu menyambung satu dengan yang kedua, maka ini hasilnya. Nah, sekarang ada cara yang lain yang disebut cara jajaran ginjang. Cara jajaran ginjang ini vektor A, vektor B itu
impitkan pada pangkalnya. Jadi kalau ini A, ini B, maka dia membentuk sudut alfa. Nah, kemudian B ini kita geser ke atas. Jadi B ini kita geser ke sini, kemudian yang A kita geser ke sini, maka terbentuk jajaran genjang. Nah, hasilnya adalah pada pangkalnya, dari pangkal penjumlahan, kemudian kita tarik garis ke ujung penjumlahan, sehingga A ditambah B akan menghasilkan R. Nah, kalau sudutnya ini berubah, misalkan ini lebih tegak, nah, misalkan ke arah tegak begitu, maka R-nya juga kalau kita geser-geser, R-nya juga akan lebih pendek. Jadi artinya bahwa besarnya sangat dipengaruhi oleh sudut yang dibentuk oleh dua vektor tadi. Nah, secara umum kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung besarnya R. Itu sama dengan akarnya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A dan B kali cos dari sudut yang dibentuk. Nah, ini cara menghitung penjumlahan dua vektor. Nah, sekarang kita lihat daftar sin dan cos untuk sudut istimewa. Artinya ini sudah saya berikan daftar. Nanti kalau misalkan ada soal-soal, kita bisa menggunakan ini. Misalkan untuk sinnya 0 itu 0. Jadi kalau misalkan sudut yang dibentuk 0, kita misalkan menggunakan sin, ya sinnya 0 adalah 0. Kalau sudutnya 30 derajat, misalkan untuk sinnya 30 adalah setengah. Misalkan kalau cosnya 0 adalah 1, itu dan seterusnya. Nah, nanti akan kita lihat di soal bagaimana menggunakan daftar sin cos ini di sudut atau pada sudut istimewa ini untuk menyelesaikan soal. Sin dan cos ini di matematik, ya, atau di mata pelajaran matematik sudah ada di sana tentang trigonometri. Jadi ini dipelajari di trigonometri. Penggunaannya salah satunya adalah di fisika. Nah, sekarang bagaimana kita mengoperasikan vektor? Kalau misalkan vektor itu dijumlah tadi sudah diselesaikan, bagaimana kalau mengurangkan? Kalau vektor A dikurangi vektor B misalkan, maka bisa dianggap vektor A ditambah dengan vektor min B. Nah, kalau vektor B ke kanan, maka min B itu adalah lawannya kiri. Jadi kalau kita mengurangi, misalkan mengurangi vektor A dikurangi dengan vektor B, anggap saja vektor A ditambah vektor lawannya vektor B ditambah lawannya vektor B. Jadi kalau misalkan A ke sana kemudian B-nya ke sana, maka A min B menjadi A kemudian ditambah dengan min B. Nah, maka sudah yang dibentuk yang sebelah ini. Kemudian ada juga perkalian vektor. Ini perkalian vektor, ada dua macam perkalian, ada perkalian vektor dot, ada perkalian cross. Kalau perkalian vektor dot adalah, atau dot vektor adalah A dot B, maka untuk menghitung hasilnya A dot B adalah besarnya A kali besarnya B di cos sudut yang dibentuk. Jadi kalau misalkan cosnya 45, maka kita bisa, misalkan sudutnya 45, maka kita bisa menggunakan cos 45 adalah setengah akar 2. Nah, jadi besarnya A ditambah besarnya B dikali besarnya B dikali cosnya sudut yang dibentuk. Kalau cross vektor A kali B, itu besarnya A kali besarnya B dikali sin dari sudut apa. Jadi kalau misalkan sudut yang dibentuk itu 60, maka kita bisa menggunakan sin 60, yaitu setengah akar 3. Kemudian saya kira jelas ya, mengurangkan vektor adalah menambahkan vektor dengan lawannya. Kalau mengalihkan vektor ada dua macam, yaitu dot vektor dan cross vektor. Kalau dot vektor maka besarnya A kali besarnya B kali cos sudut yang dibentuk. Kalau cross vektor atau silang gitu ya, maka besarnya A dikali besarnya B kalikan sinnya alfa. Kemudian kalau kita menguraikan vektor, kalau vektor bisa dijumlah, misalkan vektor A ditambah vektor B,
misalkan vektor A ditambah vektor B, maka karena ini sudutnya 90, maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu besarnya A kuadrat ditambah B kuadrat. Misalkan ini A, ini B, maka A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos sudut yang dibentuk. Karena sudutnya 90, ya kita gunakan cos 90, maka ini hasilnya itu. Nah, sekarang kalau ada vektor A, itu bisa diuraikan terhadap AY, bisa diuraikan terhadap AX. Jadi vektor A ini hasil penjumlahan AY ditambah AX. Berapa besarnya AY, berapa besarnya AX, itu bisa dihitung menggunakan rumus ini. Jadi kalau ada vektor A itu sebesar, misalkan ini ada vektor sebesar A, maka besarnya AX adalah AX sama dengan A sin sudut yang dibentuk gitu. Nah, kalau besarnya AY, besarnya alfa ini ya, kalau besarnya AY, besarnya ini adalah AY sama dengan A kali cos sudut alfa. Jadi kalau vektor itu bisa dijumlahkan, vektor juga bisa diuraikan atau dicari penyusunnya. Itu namanya menguraikan vektor. Jadi vektor A ini terdiri atas vektor AY dan vektor AX. Besarnya AY adalah A cos alfa, besarnya AX adalah AX sama dengan A sin alfa. Nah, kalau supaya lebih mudah kita akan lihat di soal nanti. Kemarin ada tugas 1, nanti bisa dikerjakan ulang. Akan saya bicarakan cara penyelesaiannya. Nah, ini ada soal untuk melatih kita. Ada vektor A sebesar 4, ada vektor B sebesar 5. Sudut antara dua vektor adalah 30 derajat. Tentukan nilai dari A ditambah B. Nah, silakan tadi pada penjumlahan saya sudah ajarkan cara menentukan, menyelesaikan penjumlahan vektor. Nah, kita bisa gunakan rumus ini. Besarnya A dikuadratkan, besarnya B dikuadratkan, ditambah 2 kali AB kali cos sudut yang dibentuk, kemudian diakar, maka hasilnya akan ketemu. Nah, silakan gunakan rumus ini untuk menyelesaikan nomor 1. Kemudian untuk mengurangkan vektor, nah ini perlu dibuat gambar. Jadi berapa A, berapa B, kemudian B nya itu A dan B membentuk sudut 30. Kalau ini kalau B, tapi kalau min B berarti arahnya berbalik. Jadi B itu kalau misalkan kita gambarkan ke kanan, maka min B ke kiri. Nah, kalau sudut A dan B itu tadi kalau ditambah sudutnya 30, kalau dikurang maka sudutnya akan berlawanan. Jadi 180 dikurangi 30, jadi sudut yang dibentuk adalah 150 nanti. Silahkan gunakan penjumlahan. Jadi ini akan diubah menjadi penjumlahan. Kalau A dot B di rumus tadi sudah saya berikan caranya menghitung pengalian dengan dot, tinggal menggunakan cos. Jadi silakan besarnya A berapa kali besarnya B dikalikan cos yang sudut yang dibentuk. Kemudian untuk mengalihkan cross, ya bisa juga digunakan rumus yang tadi, yang sin. Jadi besarnya A kali besarnya B kali sin sudut yang dibentuk, yaitu sinnya 30. Nah, silakan dicoba dulu. Nanti kalau kesulitan bisa kita ulang atau kita bicarakan. Kemudian menguraikan vektor. Jadi kalau ini ada vektor A sebesar 10, sudutnya 60. Kalau ini diuraikan terhadap X itu berapa? Kalau diuraikan terhadap Y berapa? Di tayangan awal tadi sudah saya berikan tentang penguraian vektor. Jadi caranya adalah gunakan ini. Jadi kalau ini misalkan A, kalau diuraikan terhadap AY maka
rumus yang kita gunakan adalah besarnya A kali cos sudut yang dibentuk. Kalau kita mencari AX berarti besarnya A kali sin sudut yang dibentuk. Saya kira itu yang berkaitan dengan vektor. Kita akan maju sedikit, akan saya tambah sedikit. Semoga tugas ini yang dikerjakan itu malah membuat kita semakin mengerti apa yang diuraikan di tayangan tentang besaran vektor atau operasi vektor. Ya, sekarang saya akan sedikit tambah tentang usaha energi. Ini bab 2. Jadi kita sudah selesaikan tentang besaran, kita sekarang masuk ke usaha energi. Usaha itu sering dilambangkan dengan huruf B. Jadi lambang besarannya B. Pengertiannya adalah hasil kali komponen gaya yang segaris dengan perpindahan. Jadi kalau gaya dan perpindahannya segaris, maka kita tinggal mengalikan besarnya gaya kali besarnya perpindahan, maka kita temukan nilai usaha. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak segaris? Misalkan tidak segaris itu artinya kalau misalkan gayanya ke kanan, bendanya pindah ke kanan, itu segaris. Tapi kalau ditarik agak ke atas, kemudian bendanya pindah ke kanan, maka sudut yang dibentuk itu bisa kita masukkan ke rumus. Sehingga untuk menghitung usahanya adalah besarnya gaya kali cos sudut kali perpindahannya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudutnya 90 atau 190? Silakan dilihat di cosnya sudut istimewa tadi, ada yang 90. Kalau 190 itu cosnya negatif. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Kalau usaha itu adalah gaya kali perpindahan, kalau dia searah, kalau tidak searah maka harus dikalikan dengan cos dari sudut yang dibentuk antara gaya dan perpindahan. Jadi ada 3 komponen untuk menghitung besarnya usaha pada gaya yang tidak segaris dengan perpindahan. Jadi gaya dikalikan cosnya sudut dikalikan perpindahan. Tapi kalau dia searah hanya menggunakan gaya kali perpindahan. Nah, sekarang kita akan lihat yang lain, yaitu tentang energi. Nah, dalam sehari-hari kita mengenal namanya energi, dilambangkan E, satuannya joule. Pengertiannya adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, ada 2 macam energi yang akan kita bicarakan. Energi potensial, yaitu energi yang ada karena benda memiliki kedudukan. Misalkan kalau kita punya batu, kemudian kita angkat ke atas, kita taruh di atas, maka dia punya energi potensial karena memiliki ketinggian atau kedudukan. Maka batu dikatakan memiliki energi potensial karena kalau dia dilepas dia bisa bergerak ke bawah, itu karena dia punya energi. Maka besarnya energi potensial bergantung pada massa benda kali gravitasi kali ketinggian. Artinya semakin besar massanya maka energi potensialnya juga semakin besar. Misalkan kalau batu kecil kita taruh ke atas 2 meter, kalau kita lepas maka energinya berbeda kalau dengan benda yang misalkan batunya jauh lebih besar, kita taruh dengan ketinggian yang sama, maka energi potensialnya akan semakin besar. Artinya massa benda itu mempengaruhi energi potensial. Demikian juga dengan ketinggian. Jadi benda yang sama kita taruh lebih tinggi maka energinya akan semakin besar karena ketinggian mempengaruhi energi potensial. Jadi ada 3 macam faktor, yaitu massa, gravitasi, dan ketinggian. Nah, satuannya ada di bagian ini. Kemudian di sisi lain ada yang dinamakan energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki karena benda memiliki kecepatan. Nah, secara umum dituliskan energi kinetik besarnya adalah setengah massa kali kecepatan. Jadi kecepatan pangkat 2, artinya kalau ingin menghitung energinya kinetik sebuah benda itu harus punya kecepatan. Kalau benda diam maka dia tidak punya energi kinetik, tapi kalau dia bergerak dia punya energi kinetik karena ketika bergerak punya kecepatan. Sehingga untuk menghitung besarnya energi kinetik adalah setengah kali massanya
kemudian dikalikan kecepatannya pangkat 2. Kemudian yang berikutnya adalah hukum kekalahan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Ini secara umum dikatakan dalam hukum kekalahan energi bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalkan kalau kita menggunakan baterai atau HP, itu sumbernya dari energi kimia yang ada di baterai itu, kemudian dia diubah jadi energi listrik, kemudian oleh listrik dia diubah jadi energi cahaya. Kalau misalkan di HP, kalau kita gunakan dinamo, maka berubah jadi energi gerak. Jadi hukum kekalahan energi mengatakan bahwa energi itu hanya bisa diubah bentuk. Manusia menciptakan alat-alat yang mengubah dari satu energi ke bentuk energi yang lain, misalkan kipas angin dari energi listrik ke energi gerak dan seterusnya. Saya kira itu mengulang materi di SMP. Kemudian ada juga yang kedua tentang hukum kekalahan energi mekanik. Energi mekanik atau kita sebut aja EMEK adalah energi total yang dimiliki benda yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi energi mekanik itu adalah jumlah dari energi kinetik yang dimiliki benda ditambah dengan jumlah energi kinetik yang energi potensial, ini mestinya ini salah dikit, energi potensial yang dimiliki benda. Maaf, ini saya salah ya. Energi kinetik dan energi potensial ini yang dimiliki benda itu adalah disebut dengan energi mekanik. Kemudian yang terakhir tentang daya atau power ya. Pengertiannya adalah usaha yang dilakukan persatuan waktu ya. Untuk menghitung besarnya daya adalah usaha dibagi waktu. Satuan daya itu biasanya pakai watt, kemudian usaha itu joule, waktu itu detik. Jadi kalau kita misalkan memiliki lampu yang berdaya 50 watt, itu artinya lampu itu akan menggunakan energi sebesar atau usaha sebesar 50 joule dalam setiap detiknya. Itu 50 watt. Kalau 100 watt ya dia menggunakan energi sebesar 100 joule dalam satu detiknya. Sehingga semakin besar dayanya, energinya yang dibutuhkan alat itu, energinya akan semakin besar. Kemudian kalau kita kaitkan dengan hubungan antara daya dengan usaha tadi adalah F kali S ya. Jadi F kali X atau S atau jarak, W itu F kali S. Maka untuk menghubungkan P itu sama dengan W per T, sedangkan W itu adalah F kali S, maka kalau kita masukkan F kali S menggantikan W, maka rumusnya menjadi P sama dengan F kali S dibagi T ya. S dibagi T itu adalah kecepatan atau V, sehingga P itu sama dengan F kali V. Nah, untuk sementara usaha energi itu yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau misalkan ada kesulitan bisa japri atau WA ke saya, supaya karena kita masih masa pandemi sehingga tidak bisa bertemu secara tatap muka, saya akan upayakan kita bisa berkomunikasi lewat WA. Saya kira itu penjelasan saya. Terima kasih, sampai ketemu.